Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri Buku Selamat Hari Ulang Tahun, karya BPK Gunung Mulia. Bayangkan bahwa kita menempuh perjalanan mendaki gunung atau melintas alam. Kita berjalan menuruni lembah dan melewati sawah, menaiki bukit dan menyeberangi parit. Tentunya tidak terus-menerus berjalan. Ada saat-saat di mana kita berhenti dan duduk sejenak. Selain beristirahat, apa yang kita perbuat pada saat perhentian? Kita mempelajari peta dan lokasi di mana kita berada sekarang. Sudah berapa jauh jarak yang kita tempuh dan berapa jauh jarak yang masih harus kita jalani. Kita menengok ke lembah-lembah yang telah kita lewati dan kita memandang ke bukit-bukit yang masih harus kita daki. Kita membuat evaluasi dan menentukan orientasi. Kita mengkonsolidasi diri. Ada kisah tentang Samuel yang juga menempuh perjalanan. Yang ditempuhnya bukan perjalanan rekreasi mendaki gunung, melainkan perjalanan untuk mempertahankan kedaulatan umat Israel dari kuasa bangsa Filistin. Samuel menjadi pemimpin perjalanan. Di suatu tempat, Samuel dan rombongannya berhenti. Agaknya di situ Samuel pun membuat evaluasi dan menentukan orientasi perjalanan serta mengonsolidasi rombongannya. Lalu, apa perasaan Samuel ketika ia melakukan hal itu? Menurut catatan Alkitab, Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya. Ia menamai Ebenezer, katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Ebenezer secara harfiah berarti batu pertolongan. Di saat perhentian itu Samuel dan rombongannya mengaku bahwa Tuhan menolong perjalanan mereka. Dengan rasa terima kasih, Samuel menyimpulkan evaluasi perjalanan. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Hidup ibarat perjalanan. Ada berbagai saat atau momen di mana kita berhenti sejenak dan merenung tentang hidup yang sedang kita jalani. Apa saat-saat itu? Pergantian tahun. Itulah saat kita tutup buku sambil merenungkan apa yang sudah dan apa yang belum kita perbuat sepanjang tahun, atau apa debit dan kredit kita di hadapan Tuhan. Hari ulang tahun, itulah saat kita membuat refleksi. Dari mana dan mau kemana perjalanan hidup kita ini? Tiap kali kita membuka babak baru dalam hidup, seperti wisuda, memulai pekerjaan baru, pernikahan, pindah rumah, kelahiran anak. Itu pun merupakan saat-saat perhentian untuk merenungkan apa arti hidup kita bagi sesama. Juga tiap hari Minggu ketika kita mendudukkan diri di hadapan Tuhan, itu pun saat kita menyimak ulang arah perjalanan hidup. Bahkan sebenarnya tiap hari perlu ada saat di mana kita berhenti sejenak dan merenungkan langkah-langkah kaki kita dalam perjalanan hidup ini. Lalu, apa perasaan-perasaan kita pada saat perhentian seperti itu? Dengan lega kita menarik nafas panjang dan mengaku bahwa walaupun perjalanan kita berat dan susah, namun kita tiba dengan selamat di saat dari tempat ini. Mungkin saja dalam perjalanan ini kita tergelincir dan tersandung, jatuh bangun,
mengalami pahit getir, bahkan barangkali babak belur. Namun kita sudah berhasil melewati semua itu dengan selamat. Tuhan sudah menolong kita sampai sejauh ini. Oleh sebab itu, sebenarnya tiap saat perhentian patut kita sebut Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Namun, perjalanan kita belum selesai. Ini hanya sebuah saat perhentian. Kita masih perlu meneruskan perjalanan. Kita memandang ke depan, ke lembah-lembah dan bukit yang terbentang luas dan jauh. Perjalanan kita masih panjang. Mungkin akan ada banyak rintangan dan kesulitan. Jalan di depan kita tidak mudah. Bagian yang terberat dan tersulit mungkin justru masih harus kita hadapi. Akibatnya, bisa kita merasa cemas, khawatir, dan tak menentu. Itulah perasaan-perasaan yang wajar muncul di saat perhentian. Kita menengok ke belakang, lalu kita merasa lega dan bersyukur. Kita menatap ke depan, lalu kita merasa cemas dan tak menentu. Oleh karena itu, selain menengok ke belakang, menatap ke depan, saat perhentian adalah juga waktu untuk menengadah ke atas dan mempercayakan perjalanan hidup kepada tuntunan tangan Tuhan. Merenung seperti itu pada saat perhentian menjadikan perjalanan hidup bukan sekadar asal jalan dan asal maju. Perjalanan memerlukan tujuan yang jelas dan motivasi yang kuat. Pada saat perhentian kita melakukan 3 hal yang perlu untuk perjalanan: menengok ke belakang, menatap ke depan, dan mengadah ke atas. Lalu kita merasa mantap. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Hidup memang tidak mudah. Namun kalau kita menengok ke belakang, menatap ke depan, dan mengadah ke atas dengan beriman, maka hidup kita terasa indah. Kita jadi merasa bahwa hidup ini sungguh berharga. Buktinya Allah sendiri menghargai hidup kita. Ia menolong kita menapaki perjalanan hidup ini. Kita pun jadi merasa bahwa hidup ini patut dihidupi. Carpe diem, bahasa Latin artinya petiklah hari. Maksudnya, memanfaatkan hari. Jangan sampai ada hari yang terlewat tanpa arti. Jangan sampai ada harinya menjadi sia-sia karena kita hanya bermalas-malas tanpa memberi isi kepada hari itu. Jangan sampai ada harinya menjadi rusak karena kita mewarnainya dengan rasa benci, iri, dan cuma memikirkan diri sendiri. Jangan sampai ada harinya terlewat tanpa sukacita. Pengkhotbah menulis, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ialah bersukacita di dalamnya. Merenung seperti ini membuka mata kita untuk mengaku perjalanan hidup ini sebetulnya sangat indah. Oleh karena itu, mari kita meneruskan perjalanan ini. Tuhan masih menerbitkan matahari, kita masih bernafas, Tuhan masih memberi umur. Mari kita jalani terus untuk pemberian Tuhan. Mari kita buahkan umur kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita beri isi dan arti pada umur kita. Mari kita syukuri umur kita. Selamat panjang umur. Sekali lagi, selamat panjang umur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah kami selalu memasuki hari perhentian untuk merenung akan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Mencintai seluruh
Aku